Sobat jiwaku, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, semoga selalu sehat, selalu bahagia ya. Walaupun kondisinya saat ini seperti ini ya, tetaplah bahagia, tetaplah positive thinking ya, dan teruslah melangkah. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya, tentang kenapa si dia pergi dari kamu ya, dan apakah dia masih mengingat kamu sampai dengan saat ini. Oke? Dia di sini bisa siapa aja ya, yang seseorang yang ada di fokus kalian saat ini, dan dia bisa mantan kamu ya, atau orang yang pernah dekat dengan kalian ya. Dan saya ingin mengingatkan di sini kalau readingan ini sifatnya general ya, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, seperti biasa ambil yang positifnya aja ya, buang yang negatifnya. Oke? Dan energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Bisa langsung kita mulai ya. Untuk readingan kali ini ya, kita punya kartu oracle-nya, ada gentleman, ada book, ada cross, not for you, ada no peace like home, ada copwood ya. Sementara untuk kartu tarotnya sebagai konfirmasi, di sini ada Five of Pentacles, Seven of Swords, dan Page of Cups. Oke, Taurus, kita akan cari tahu kenapa dia pergi dari kamu ya, dan apakah dia masih mengingat kamu sampai saat ini. Oke? Beberapa dari kalian di sini fokusnya pada seseorang yang berzodiak, ada Taurus ya, Taurus dengan Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius ya, dan juga Cancer, Scorpio, Pisces ya. Seperti biasa ada beberapa zodiak yang lain ya, tapi energinya nggak terlalu kuat. Oke? Kamu dan dia ini sepertinya pernah dealing ya, pernah bersama untuk waktu yang nggak sebentar ya. Dan dalam perjalanannya sepertinya kalian mengalami banyak permasalahan ya, banyak lika-liku dan juga kerikil-kerikilnya yang membuat hubungan kalian itu nggak berjalan dengan harmonis ya. Saya nggak tahu di sini siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tapi yang saya lihat adalah kalian itu nggak punya chemistry ya, atau hubungan yang membuat kalian itu bisa punya ikatan ya. Dan di sini yang saya lihat, dia itu merasa kamu itu ditakdirkan bukan untuk dia ya, atau dia itu bukan untuk kamu. Oke? Di sini ada not for you ya. Jadi selama kalian menjalani hubungan ya, dan melihat banyaknya permasalahan di antara kalian, dia melihat kalau kamu dan dia ini berbeda ya. Mungkin kamu dan dia ini punya pemikiran yang gak sejalan ya, punya visi dan misi yang berbeda. Oke? Jadi itulah yang sering menjadi chaos ya, atau konflik dalam hubungan kalian ya. Dan dari situ dia mengambil kesimpulan kalau kamu dan dia ini berbeda ya, gak bisa bersama. Oke? Dia merasa kamu itu bukan ditakdirkan buat dia, demikian juga dia itu gak ditakdirkan buat kamu ya. Jadi gak ada sinkronisitas kali ya, apa tuh sebutannya, yang membuat kalian itu bisa bertahan lebih lama lagi. Oke? Selama kalian bersama ya, dia ini gak merasakan ada kedamaian ya. Di sini ada no peace like home. Oke? Kedamaian yang dia cari itu gak ada di dalam hubungan kalian ya. Mungkin dulu itu dia sangat mencintai kamu ya, berpikir kalau kamulah cinta pertama dan terakhirnya ya. Tapi seiring waktu berjalan,
dan kalian telah melewati begitu banyak badai ya, membuat dia itu tersadar kalau terlalu banyak perbedaan di antara kalian yang nggak mungkin lagi bisa dipaksakan ya untuk bisa bersama lagi ya. Saya nggak tahu harapan seperti apa yang dia inginkan dari kamu ya. Mungkin saja kamu udah banyak melakukan hal-hal baik untuk dia ya, sudah sering mensupportnya ya, tapi itu nggak cukup buat dia ya. Dan apa ukuran dia untuk cukup, saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas di sini dia merasa nggak cukup ya dengan perhatian atau kasih sayang yang kamu berikan selama ini kepada dia ya. Dan dia merasa nggak yakin kalau dia itu masih mencintai kamu seperti kamu yang masih mencintai dia. Oke? Selama ini sepertinya dia juga berusaha untuk bertahan ya dengan hubungan kalian, berharap hubungan kalian ini masih bisa berjalan dengan semestinya ya, dan dia bisa menumbuhkan rasa cintanya pada kamu hari lepas hari ya. Dia berharap dengan kebaikan-kebaikan kamu, dengan apa yang kamu kasih ke dia, itu bisa menimbulkan cintanya semakin dalam kepada kamu ya. Tapi dalam kenyataannya justru rasa jenuhlah yang dia rasakan ya. Cintanya pada kamu sepertinya sudah mati ya. Di sini ada cross ya. Nggak seperti dulu yang waktu pertama kali dia ketemu kamu ya. Dia merasa kalau saat ini cintanya pada kamu itu sudah nggak ada lagi ya. Apa yang membuat cintanya ini berubah sama kamu? Ini bisa terjadi karena banyak faktor ya. Bisa karena memang dia udah nggak menemukan chemistry dengan kamu ya, atau ada pihak ketiga yang diam-diam hadir di antara kalian ya. Yang pasti di sini dia itu sudah nggak punya perasaan lagi sama kamu ya, dan itulah yang membuat dia memutuskan untuk pergi dari kamu. Oke? Dia ini merasa sudah cukup baginya untuk bertahan dengan kamu ya, dan merasa mungkin ini sudah waktunya buat dia pergi ya, dan mencoba untuk berbenah diri ya. Di sini ada Copwood, oke? Jadi kalau saat ini kita bertanya apakah dia punya seseorang yang lain, kayaknya belum ada ya. Kalaupun ada yang dia taksir ya, tapi itu belum berpengaruh kuat ya dalam keputusan dia untuk meninggalkan kamu ya. Jadi dia ini sepenuhnya hanya ingin mencari kedamaian hati ya. Mungkin selama ini dia merasa hubungan kalian itu cukup membebani pikiran dia ya, dan dia itu ingin menarik diri dulu dari kamu, berusaha menenangkan diri dan mencari jawaban untuk pertanyaan yang selama ini sering dia tanyakan ya. Jadi dia selama ini mencari kedamaian ya, dan dia merasa nggak dapatkan itu dalam hubungan kalian ya. Jadi dia menarik diri untuk mencari tahu di mana sebenarnya kedamaian itu. Oke? Sometimes ya, dia ini masih suka mengingat kamu ya. Dia nggak bisa pungkiri kalau dia itu belum bisa melupakan kamu ya, walaupun kamu dengan dia ini sudah nggak ada ikatan lagi ya. Dia masih suka mengingat-ingat saat kalian bersama ya, dan dia nggak punya rasa benci sedikit pun kepada kamu ya. Hanya saja dia ini lagi pengen sendirian dulu ya, mencari kedamaian hati yang selama ini dicarinya ya. Yang seperti tadi saya bilang, fokus utamanya adalah kedamaian ya. Dia ingin banget bisa merasakan adanya damai di hatinya ya. Terkadang kita itu nggak pernah tahu ya, kenapa seseorang itu hadir dalam hidup kita ya, hanya untuk sesaat lalu kemudian pergi ya. Kamu berpikir cintamu dan cintanya akan bisa bersatu selamanya ya, tapi dalam kenyataannya yang ada jauh dari harapan ya. Kalian harus berpisah karena perbedaan yang gak bisa diperbaiki lagi ya,
dan juga masalah-masalah lain yang mungkin datangnya dari luar. Oke? Cinta kalian itu menguap begitu saja, ya. Menyisakan pertanyaan kenapa, ya. Kenapa dia datang kalau hanya untuk kemudian pergi, ya. Inilah rahasia kehidupan yang kita nggak pernah tahu apa jawabannya, ya. Yang bisa kita petik dari sini adalah adanya pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kebaikan hidup kita ke depannya. Oke? Kita akan terus mengulang pelajaran yang sama bila kita tidak memetik pelajaran berharga dari apa yang telah kita jalani kemarin, ya. Sebaliknya, setelah kita lulus dalam ujian ini, ya, kita akan disodorkan ujian berikutnya, ya, yang pastinya akan lebih kompleks, ya, dan menuntut kebijaksanaan kita untuk menyelesaikannya. Oke? Apapun itu, ya, jadilah versi terbaik kamu, ya. Patah hati bukanlah akhir segalanya, tapi justru awalan baru untuk kamu, ya, untuk meraih banyak kesempatan yang pastinya akan jauh lebih baik untuk masa depan kamu, ya. Jadi dengan perginya si dia ini dari kehidupan kamu, itu bukanlah akhir dari segalanya, ya. Justru itu adalah awalan baru, ya, di mana akan ada kesempatan-kesempatan baru yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan yang jauh lebih baik dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, Taurus, ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian, ya. Teruslah semangat dan lanjutkan hidup kalian, ya. Kesempatan sedang terbuka di depan sana, ya. Gunakan sebaik-baiknya dan pilihlah mana yang terbaik buat kalian. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.